Kami mahasiswa Politeknik Negeri Kupang Kelas 3E Manajemen Perusahaan akan menjelaskan demokrasi pemilu di Indonesia. Saya Ciko Korea menggunakan adat amarasi. Saya Siti Karuna menggunakan adat sapu. Saya Tasbintoro menggunakan adat topeng. Saya Marta Lete menggunakan adat alor. Saya Petra Luciano Gunaran menggunakan adat tende. Saya Maria Hoar menggunakan adat Melaka. Saya Gilbert Dar menggunakan adat Timor. Saya Maria Indah Pernikahan menggunakan adat Cikongan. Saya Diana Manta Surematan menggunakan adat Timor. Saya Bung Panturo Juliong Api menggunakan adat Nagikeo. Simak video berikut ini. Pas. Demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia? Menurut Abraham Lincoln, seorang politisi dan presiden ke-16 Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuatan tertinggi dan mengatur pemerintahan Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Jadi sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut dengan demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila yaitu penyelenggaraan pemerintah yang direndasari oleh sila-sila Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembagian demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan sendiri. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Contoh demokrasi langsung adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang ketiga, pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat. Dan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai penyampai amanat dan aspirasi rakyat. Dalam pemerintahan di Indonesia adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, MPR, DPD, DPRD. Meskipun demikian, anggota-anggota yang mengisi lembaga ini masih dipilih langsung oleh rakyat. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Masa ini merupakan pertama kalinya Indonesia mengalami sistem demokrasi parlementer atau yang biasa disebut demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal membawa dampak yang besar di Indonesia karena mempengaruhi keadaan, situasi, kondisi politik saat itu. Masa ini juga merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir setiap elemen demokrasi dapat ditemukan dalam mewujudkan kehidupan politik di Indonesia. Dari tahun 1959 sampai 1966, demokrasi terpimpin mulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juni 1959. Pada masa ini diawali oleh anjuran beliau agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan undang-undang sementara tahun 1950 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun, keputusan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstitusi. Lalu diadakan voting yang diikuti oleh seluruh anggota konstitusi dengan hasil 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan 119 orang tidak setuju. Bentuk dari hasil tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Presiden 5 Juli 1959. Maka demokrasi terpimpin dalam banyak hal telah menyimpang dari demokrasi konstitusional. Namun, lebih menampakkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan perang ABRI, serta unsur sosial politik semakin menurun. Dan demokrasi konstitusional yang menggunakan mekanisme kedaulatan rakyat dalam negara dan pemerintah berdasarkan undang-undang
Dasar 1945. Demokrasi Pancasila diawali dengan secara kelam, yaitu Gerakan 30 September. Masa demokrasi Pancasila merupakan konstitusional yang menonjolkan peran presidensial. Dan dasar periode ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan putusan MPR dalam rangka memutuskan kembali penyelenggaraan Undang-Undang Dasar 1945 dalam demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya, peran presiden semakin mendominasi dalam lembaga-lembaga negara. Transisi atau reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Masa ini peran partai politik kembali menonjol hingga demokrasi memperoleh nafas baru. Demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat. Maka demokrasi tak kalah pemilu menang. Namun pelaksanaannya setelah pemilu, kebijakannya banyak tidak mendasar kepada kepentingan rakyat. Sehingga lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR, dengan perkataan lain model demokrasi era reformasi. Di era demokrasi ini kurang mendasar pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pemilu di Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa memiliki presiden? Yaps, presiden dipilih secara pemilu atau pemilihan umum. Indonesia mengadakan pemilu sebagai praktik demokrasi dikarenakan Indonesia sendiri adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Pemilu yang diadakan 5 tahun sekali ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Peserta-peserta pemilu ialah partai-partai politik. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan asas luber jurdil yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang pertama, langsung. Langsung diartikan sebagai pemilih itu sendiri memberikan suaranya tanpa diwakilkan oleh siapapun. Yang kedua, umum. Yang diartikan semua warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun berhak untuk memilih. Tiga, bebas. Artinya, pemilih dapat memberikan suaranya tanpa adanya rasa keterpaksaan. Yang keempat, rahasia. Artinya, suara yang diberikan hanya dapat diketahui oleh pemilih itu sendiri. Yang kelima, jujur. Artinya, semua penyelenggara, peserta, dan pemilih berhak bersikap jujur sesuai dengan aturan. Yang keenam, adil. Adil artinya semua peserta berhak diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan. Bagaimana tata cara pemilu dilakukan? Baik, saya akan menjelaskan tata cara pemilu dilakukan. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas berhak mengikuti pemilu. Pada saat hari pemilu, setiap pemilih datang ke tempat pemilih untuk melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, pemilih mendapatkan kertas suara, lalu menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Setelah melakukan pencoblosan, pemilih memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan. Setelah itu, pemilih mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta yang disediakan oleh panitia guna untuk mengetahui bahwa pemilih telah menggunakan hak pilihnya dengan baik. Teman-teman semua, sekarang di seluruh media televisi yang panas-panasnya membahas tentang pemilu 2024. Pemilu 2024 ini dilaksanakan secara serentak dari tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, hingga tingkat nasional. Pemilu 2024 ini diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Pasal 7 tahun 2017 tentang pemilu.
Pemilu 2024 merupakan momentum penting bagi negara Indonesia untuk menunjukkan kematangan demokrasinya. Pemilu 2024 menjadi kesempatan bagi generasi milenial untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan negara. Generasi milenial adalah kelompok usia yang paling besar jumlahnya di Indonesia, sehingga memiliki potensi besar untuk mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, generasi milenial perlu menyuarakan aspirasi melalui pemilu, baik sebagai calon pimpinan maupun sebagai calon pemilu. Pemilu 2024 akan menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Mereka harus mampu menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan profesional. Dalam pemilu 2024 ini, kita sebagai rakyat harus bisa memilih pemimpin yang bijaksana dan dapat memajukan negara Indonesia tercinta. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat bagi kita semua.